Halo Sobat Kasih Fakta, di balik setiap peristiwa, selalu ada fakta tersembunyi yang mengubah cara kita memandang dunia. Kamu pasti nggak nyangka kalau Amerika yang selalu mengaku menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi, justru jadi negara paling keras membela Israel di panggung internasional. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa setiap kali dunia ramai mengkritik, Amerika malah pasang badan, seolah Israel itu anak emas yang nggak boleh disentuh siapapun. Bayangin, di satu sisi banyak negara sudah berani mengakui Palestina, tapi di sisi lain Amerika tetap teguh mengucurkan miliaran dolar bantuan militer. Penasaran kan, apa sebenarnya alasan dibalik sikap ini? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Hubungan antara Amerika dan Israel bukanlah sesuatu yang terbentuk dalam semalam. Ada perjalanan panjang sejarah, diplomasi, dan kepentingan strategis yang membuat dua negara ini tampak begitu erat, bahkan sering disebut sebagai sekutu paling solid di dunia modern. Untuk memahami mengapa Amerika terlihat selalu membela Israel, kita perlu menelusuri akar hubungan yang sudah mengikat sejak pertengahan abad ke-20. Sejak Israel berdiri pada tahun 1948, Amerika menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Israel. Saat itu, dunia tengah berada dalam bayang-bayang perang dingin. Amerika memandang Israel sebagai sekutu penting di kawasan Timur Tengah, terutama untuk menghadapi pengaruh Uni Soviet yang semakin kuat di negara-negara Arab. Dukungan Amerika kepada Israel bukan hanya soal ideologi demokrasi, tetapi juga strategi global melawan lawan geopolitik. Perang 6 hari pada tahun 1967 menjadi titik penting. Israel berhasil merebut sejumlah wilayah strategis dari negara tetangganya. Kemenangan itu membuat Israel semakin diperhitungkan, dan Amerika melihatnya sebagai benteng pertahanan baru di kawasan yang rawan konflik. Dari sini, dukungan Amerika semakin intens, baik melalui jalur diplomasi, suplai senjata, maupun bantuan finansial yang sangat besar. Namun hubungan ini tidak hanya berhenti pada kepentingan perang dingin. Amerika menilai Israel sebagai mitra strategis jangka panjang. Dalam banyak analisis, Israel dianggap sebagai pangkalan tak resmi Amerika di Timur Tengah. Di tengah kawasan yang penuh ketidakstabilan, memiliki sekutu yang kuat secara militer dan teknologi menjadi aset berharga. Amerika bisa mengandalkan Israel untuk mengawasi pergerakan negara-negara seperti Iran, Suriah, maupun kelompok-kelompok bersenjata yang dianggap mengancam kepentingan Barat. Selain faktor militer, hubungan ini juga dibangun melalui kerjasama teknologi. Israel dikenal sebagai salah satu negara dengan inovasi militer paling canggih. Sistem pertahanan udara Iron Dome misalnya, didanai miliaran dolar oleh Amerika dan menjadi simbol nyata bagaimana kedua negara saling bergantung. Setiap kali roket ditembakkan dari Gaza, dunia melihat bagaimana teknologi yang lahir dari kolaborasi Amerika dan Israel bekerja menahan serangan. Ada satu hal lagi yang jarang dibicarakan, yaitu peran politik domestik Amerika. Lobi pro-Israel, terutama AIPAC atau American Israel Public Affairs Committee, memiliki pengaruh sangat besar di Washington. Mereka mampu mengarahkan kebijakan luar negeri, membentuk opini publik, bahkan mempengaruhi pemilihan legislatif maupun presiden. Banyak anggota Kongres dari Partai Demokrat maupun Republik merasa bahwa mendukung Israel adalah langkah aman secara politik. Menentang Israel sama saja dengan menghadapi resiko kehilangan dukungan finansial dan citra di mata publik. Selain itu, faktor budaya dan agama juga berperan. Sebagian masyarakat Amerika, terutama kelompok evangelis konservatif, memiliki pandangan religius bahwa Israel adalah tanah suci yang harus dilindungi. Pandangan ini kemudian ikut mendorong politisi untuk terus memberikan dukungan tanpa syarat. Maka wajar jika dalam setiap pidato kampanye, tokoh politik Amerika hampir selalu menyebut dukungan terhadap keamanan Israel sebagai komitmen yang tak bisa diganggu-gugat. Dari sisi diplomasi internasional, Amerika juga dikenal sering memanfaatkan hak veto di Dewan Keamanan PBB untuk melindungi Israel. Hampir setiap resolusi yang berpotensi menghukum Israel atas tindakan militernya pasti akan diblokir oleh Amerika.
Langkah ini bukan hanya menunjukkan keberpihakan, tetapi juga menegaskan posisi Amerika sebagai tameng Israel di hadapan dunia. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa Israel adalah anak emas yang selalu dilindungi, meski kritik internasional begitu keras. Juga dilihat dari sudut pandang geopolitik, Israel telah menjadi pion penting dalam papan catur global Amerika. Ia berfungsi sebagai sekutu militer, mitra teknologi, simbol ideologi, sekaligus instrumen politik domestik. Maka, tak mengherankan jika setiap kali ada konflik, Amerika selalu berada di garis depan untuk membela Israel. Bagi mereka, kehilangan Israel berarti kehilangan pijakan strategis yang selama puluhan tahun dibangun dengan penuh perhitungan. Hubungan yang terjalin ini juga memperlihatkan bagaimana kekuatan global tidak hanya ditentukan oleh persahabatan antar negara, tetapi juga oleh kepentingan politik, ekonomi, dan keyakinan yang saling bertemu. Israel bagi Amerika bukan sekedar negara kecil di Timur Tengah, melainkan simbol kepentingan besar yang harus dijaga. Dengan fondasi sejarah yang begitu kuat, aliansi ini menjadi sulit dipatahkan. Bahkan ketika kritik internasional semakin nyaring, Amerika tetap memilih untuk berdiri di samping Israel. Inilah wajah diplomasi global yang penuh perhitungan, di mana kepentingan jangka panjang seringkali lebih dominan dibanding seruan keadilan internasional. Meski hubungan Amerika dan Israel tampak kokoh, kenyataannya tidak pernah sepi dari sorotan tajam dunia internasional. Setiap kali konflik di Palestina memanas, terutama di jalur Gaza, kritik dari negara-negara lain datang silih berganti. Namun, yang selalu menjadi perhatian adalah sikap Amerika yang terlihat seakan tidak tergoyahkan, tetap berdiri di belakang Israel meski tekanan global begitu besar. Salah satu isu yang paling sering memicu kontroversi adalah dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam setiap operasi militer Israel di Gaza, korban sipil sering kali berjatuhan. Rumah-rumah hancur, sekolah dan rumah sakit rusak, ribuan warga terpaksa mengungsi. Badan-badan internasional, mulai dari organisasi hak asasi, lembaga bantuan kemanusiaan, hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa, kerap mengeluarkan laporan yang menyoroti dugaan pelanggaran hukum humaniter. Namun, alih-alih mendorong Israel untuk menahan diri, Amerika justru tetap menyalurkan bantuan militer dalam jumlah besar. Investigasi mendalam dari media independen menunjukkan bahwa Departemen Luar Negeri Amerika bahkan memiliki catatan internal tentang potensi pelanggaran serius yang dilakukan Israel. Lebih dari 500 laporan kasus didokumentasikan, mulai dari penyerangan terhadap fasilitas sipil hingga hambatan distribusi bantuan. Tetapi, meski catatan itu ada, kebijakan pengiriman senjata tetap berjalan. Hal ini semakin memperkuat persepsi bahwa Amerika rela menutup mata demi mempertahankan hubungan khususnya dengan Israel. Di arena diplomasi internasional, Amerika juga dikenal sering menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Setiap kali muncul rancangan resolusi yang mengecam Israel, hampir bisa dipastikan Amerika akan memblokirnya. Hal ini membuat resolusi yang seharusnya menjadi tekanan internasional berubah menjadi dokumen tak bergigi. Sikap ini tidak hanya membuat Israel terlindungi, tetapi juga menciptakan kesan bahwa hukum internasional bisa dilumpuhkan oleh kekuatan politik. Contoh yang paling mencolok terjadi dalam konflik Gaza setelah serangan Hamas pada Oktober 2023. Dunia internasional mendesak adanya gencatan senjata demi menyelamatkan warga sipil. Namun Amerika menolak resolusi yang dinilai terlalu keras terhadap Israel. Bahkan ketika laporan PBB menyebut adanya indikasi tindakan genosida, Amerika tetap pasang badan. Dukungan ini menimbulkan ketegangan diplomatik karena banyak negara menilai Amerika sedang merusak kredibilitas lembaga internasional demi melindungi sekutunya. Namun menariknya, dalam negeri Amerika sendiri tidak selalu sejalan. Survei terbaru menunjukkan semakin banyak warga Amerika yang menilai dukungan kepada Israel sudah berlebihan. Di kalangan muda dan pemilih Demokrat, suara kritis kian nyaring. Mereka memandang bahwa kebijakan luar negeri Amerika seharusnya lebih adil, tidak hanya berpihak pada satu pihak. Demonstrasi mahasiswa di berbagai kampus besar Amerika memperlihatkan bagaimana generasi baru mulai berani menentang tradisi politik yang sudah mengakar. Sejumlah politisi Demokrat progresif juga mulai angkat suara. Mereka menyerukan agar bantuan militer kepada Israel diberikan dengan syarat ketat, termasuk kepatuhan terhadap hukum humaniter. Ada pula yang menuntut agar Kongres melakukan peninjauan ulang menyeluruh
terhadap paket bantuan yang nilainya mencapai miliaran dolar setiap tahun. Meski suara ini belum mampu menggoyahkan kebijakan utama, tanda-tanda pergeseran politik mulai terlihat. Sementara itu, negara-negara sekutu Amerika juga tidak selalu sepakat. Inggris, Perancis, hingga Kanada dalam beberapa kesempatan mendukung pengakuan negara Palestina atau setidaknya mendesak Israel menghentikan operasi militernya. Ketika sekutu dekat mulai mengambil posisi berbeda, Amerika justru tetap teguh mempertahankan jalurnya. Inilah yang semakin memperkuat gambaran bahwa Amerika memosisikan Israel sebagai prioritas utama, meski harus berseberangan dengan arus global. Dari perspektif diplomasi, sikap ini menimbulkan konsekuensi besar. Dunia melihat bagaimana Amerika, negara yang selalu mengkampanyekan nilai demokrasi dan hak asasi, ternyata bisa abai ketika menyangkut kepentingan strategisnya. Hal ini membuat kredibilitas Amerika di mata publik internasional dipertanyakan. Bagi banyak negara, ada ironi yang sulit diterima. Amerika menyuruhkan keadilan di berbagai belahan dunia, tetapi di Palestina seolah berlaku standar ganda. Meski demikian, bagi Amerika keberpihakan ini masih dianggap wajar. Selama Israel tetap berfungsi sebagai sekutu strategis dan simbol ideologis, maka kritik dari luar akan selalu bisa ditahan. Bahkan, Amerika sering melangkah lebih jauh dengan menjatuhkan sanksi kepada individu atau lembaga yang terlalu keras mengkritik Israel. Dengan kata lain, bukan hanya melindungi Israel, Amerika juga ikut melawan siapa saja yang dianggap merugikan sekutunya itu. Di tengah pusaran kritik global yang terus membesar, Amerika tetap berdiri sebagai tameng. Bagi sebagian pihak, ini adalah bukti loyalitas luar biasa. Namun bagi yang lain, ini adalah wajah nyata dari politik internasional yang syarat kepentingan, di mana kekuatan hukum dan moral seringkali kalah oleh perhitungan strategis. Konflik Gaza yang meletus setelah serangan Hamas pada Oktober 2023 menjadi babak baru yang menunjukkan bagaimana Amerika benar-benar siap memasang badan untuk Israel. Di saat dunia internasional ramai menuntut gencatan senjata, Amerika justru kembali memperkuat dukungannya. Paket bantuan militer bernilai miliaran dolar disetujui dengan cepat, termasuk persenjataan canggih yang langsung dikirim untuk memperkuat operasi Israel. Langkah ini memperlihatkan bahwa dalam kalkulasi strategis Amerika, menjaga keamanan Israel tetap menjadi prioritas utama. Tekanan global memang semakin keras. Negara-negara di Eropa Barat seperti Inggris, Prancis, dan Kanada mulai berani mengambil langkah yang berbeda. Mereka tidak lagi ragu mendorong pengakuan negara Palestina sebagai bentuk perlawanan diplomatik terhadap status quo yang selama puluhan tahun berjalan. Bahkan beberapa di antaranya sudah resmi mengakui kedaulatan Palestina. Fenomena ini jelas menjadi ujian bagi Amerika, karena sekutu dekatnya sendiri mulai meninggalkan jalur lama yang selalu berpihak pada Israel. Namun, Amerika tidak bergeming. Di Dewan Keamanan PBB, Washington kembali menggunakan hak veto untuk memblokir resolusi yang menuntut penghentian total serangan Israel. Di forum internasional lainnya, diplomat Amerika bekerja keras untuk melemahkan bahasa yang terlalu keras terhadap Israel. Bahkan, Amerika menjatuhkan sanksi terhadap seorang pelapor PBB yang menuduh Israel melakukan tindakan genosida. Kejadian ini semakin menguatkan kesan bahwa Amerika tidak hanya melindungi, tetapi juga menyerang balik siapa saja yang berusaha menekan Israel di panggung internasional. Sikap keras kepala ini tentu menimbulkan dampak besar terhadap citra Amerika. Negara yang selama ini mengklaim sebagai penjaga nilai demokrasi dan hak asasi, justru terlihat menerapkan standar ganda. Di Afrika, Asia, dan Amerika Latin, kritik semakin nyaring. Banyak yang menilai Amerika sedang mempertaruhkan kredibilitas moralnya demi mempertahankan satu sekutu. Namun, bagi Washington, resiko itu dianggap sepadan, karena posisi Israel tetap krusial dalam perhitungan militer dan geopolitik kawasan Timur Tengah. Sementara itu, di dalam negeri Amerika sendiri, dinamika mulai berubah. Survei menunjukkan meningkatnya jumlah warga Amerika yang menilai dukungan kepada Israel sudah tidak proporsional. Mahasiswa di kampus-kampus besar turun ke jalan, membawa poster pro-Palestina dan menuntut perubahan kebijakan luar negeri. Politisi dari kubu progresif di Partai Demokrat mulai berani bersuara lantang.
menuntut agar bantuan militer kepada Israel disertai syarat ketat. Meski belum mengubah kebijakan resmi, suara-suara ini menandakan adanya tekanan domestik yang semakin kuat. Bagi pemerintahan Amerika, situasi ini ibarat berjalan di atas tali. Di satu sisi, ada kepentingan strategis jangka panjang yang menuntut hubungan dengan Israel tetap kokoh. Di sisi lain, ada tekanan politik domestik dan internasional yang semakin sulit diabaikan. Jika terus dibiarkan, bukan tidak mungkin dukungan tanpa syarat kepada Israel akan menjadi bom waktu yang merusak reputasi Amerika sendiri di mata dunia. Masa depan hubungan Amerika dan Israel kini berada di persimpangan. Ada kemungkinan Amerika akan tetap mempertahankan pola lama, yaitu dukungan penuh tanpa syarat. Namun ada juga skenario di mana tekanan publik dan dinamika global memaksa Washington menarik garis batas baru. Bantuan militer mungkin masih akan mengalir, tetapi dengan pengawasan lebih ketat. Kritik terhadap pelanggaran hak asasi mungkin mulai diucapkan lebih terbuka. Dan pengakuan negara Palestina oleh sekutu Amerika bisa menjadi titik balik yang membuat Washington tidak lagi bisa menutup mata. Apapun yang terjadi, hubungan ini akan tetap menjadi salah satu poros utama dalam politik global. Israel tetap menjadi simbol sekaligus aset strategis, dan Amerika tampaknya tidak siap menghilangkan pijakan tersebut. Namun semakin lama, semakin jelas pula bahwa mempertahankan posisi ini berarti Amerika harus menghadapi konsekuensi besar. Kehilangan simpati publik internasional, menghadapi tekanan domestik yang terus tumbuh, dan mempertaruhkan citra sebagai negara yang menjunjung tinggi keadilan. Dari perjalanan sejarah panjang hingga konflik terkini di Gaza, satu hal yang jelas terlihat adalah bagaimana Amerika selalu menempatkan Israel sebagai sekutu yang tak tergantikan. Dukungan itu bukan hanya soal diplomasi, tetapi juga menyangkut kepentingan strategis, militer, dan politik domestik yang saling terkait. Dunia boleh mengkritik, tekanan internasional boleh semakin kuat, namun Amerika tetap berdiri tegak di samping Israel, seakan hubungan itu adalah pilar yang tak boleh runtuh. Itulah rangkaian fakta yang berhasil kita ungkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.